Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar karir dan karya saya. Pertama, mungkin kita fokus ke karir dulu. Pertanyaan banyak saya terima nih, gimana sih awalnya Radit menemukan storytelling? Kita tahu Radit menulis blog dulu sebelum akhirnya bukunya bestseller. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, jadi saya itu bermula dari seorang penulis blog. Ketika menulis blog, dari awalnya cuma menulis sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari, saya membaca beberapa buku untuk memperkuat teori-teori saya dan teknik-teknik saya dalam menulis blog. Jadi perjumpaan pertama dengan teknik bercerita itu melalui buku-buku tadi. Setelah membaca banyak buku, mengaplikasikannya, dan dengan trial dan error, saya akhirnya mulai menemukan kira-kira konsep dasar storytelling yang cocok dengan diri saya itu seperti apa. Itu yang saya ceritakan tadi. Setelah itu, dari mulai blog saya menulis buku, dari buku saya menulis skrip. Sepanjang nulis buku dan skrip itu juga saya punya sosial media. Saya menemukan bahwa banyak teknik yang juga bisa ditaruh untuk sosial media dan ternyata efektif ketika kita mendeliver konten-konten. Jadi saya berjumpa dengan teknik-teknik bercerita sepertinya sih ketika saya sedang berusaha membuat blog saya populer. Pertanyaan lain, mungkin karena saya termasuk first mover di berbagai macam platform, ada pertanyaan seperti ini. Radit ini seorang yang multi talenta, selain itu Radit cepat dalam belajar dan memahami sesuatu. Bagaimana tekniknya dalam mempelajari sesuatu? Baik, memang kebetulan saya cukup dilihat seolah sebagai seseorang yang pertama kali masuk ke dalam sebuah platform seperti blog, Twitter, atau bahkan ke dalam sebuah seni spesifik kayak stand up comedy ataupun YouTube. Sebenarnya sebelum saya pun juga banyak yang masuk ke sana. Tapi mungkin ketika saya ada di sana kebetulan saya cukup termasuk yang populer sehingga orang berpikirnya saya yang duluan, padahal nggak juga sih sebenarnya. Jadi kita luruskan itu dulu ya. Jadi sebenarnya banyak juga sih yang lebih duluan dari saya, terutama contohnya seperti di stand up comedy. Di bagian berikutnya menjawab pertanyaan gimana sih teknik mempelajari sebuah platform atau seni yang baru yang belum pernah kita lakukan supaya cepat belajarnya. Kalau saya alih-alih kita bicara soal teknik, lebih baik kita bicara soal mindsetnya dulu. Jadi keterbukaan diri kita untuk melihat perubahan di sekitar kita dan kerelaan untuk bermain di platform itu jauh lebih penting daripada teknik itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita sudah besar di sebuah platform, katakanlah kita udah jadi blogger yang pembacanya banyak, udah ditunggu-tunggu setiap minggu. Ketika ada platform baru seperti Twitter misalnya, ya kita jangan malah bersikap sebagai sebuah persaingan platform, bukannya kita malah bilang apa tuh Twitter kurang bagus dibandingkan blog dan lain-lainnya, tapi malah kita embrace, kita deketin, kita rangkul, dan kita lihat bagaimana caranya platform ini bisa cocok dengan pekerjaan atau ide-ide yang coba kita keluarkan. Jadi karena keterbukaan itu dan kerelaan untuk belajar itu, maka saya dilihat sebagai orang yang berangkat dari berbagai macam platform dan menjadi pertama dalam platform tersebut. Karena ada semacam rasa penasaran secara intelektual untuk memahami platform yang baru itu dan mencari kira-kira saya bisa melakukan apa di dalamnya. Contohnya misalnya lagi rame Clubhouse nih. Saya jadi tertarik buat ngulik kira-kira saya bisa deliver konten-konten saya seperti apa di dalam aplikasi ini. Kemarin saya pindahin program Paranormal Experience yang biasanya di YouTube menjadi di Clubhouse. Mencari pembelajaran dari sana kira-kira efektif apa tidak. Dan ternyata hasilnya rame-rame juga. Jadi kerelaan itu yang paling penting kita harus punya sebagai seorang storyteller atau pembuat konten. Selanjutnya pertanyaan seputar karya saya.
Radit udah banyak subscribers di YouTube, kontennya selalu laris atau bahkan trending. Jadi apa berikutnya? Kalau saya tidak terlalu melihat konten yang laris atau trending sebagai sebuah patokan, cuman karena saya selalu membuat konten yang dekat dengan kegelisahan saya sendiri seperti udah dijelaskan di dalam rangkaian video ini, maka saya selalu punya sesuatu untuk diceritakan. Jadi kalau ditanya selanjutnya apa, ya kita mencari kegelisahan-kegelisahan baru untuk disajikan dalam bentuk konten atau stand up komedi, buku atau film, dan lain-lain. Maka buat saya penting untuk kita tahu apa kegelisahan kita, apa yang mau kita sampaikan dan apa yang kita rasakan. Banyak banget konten kreator pemula yang dia lihat hanya selalu apa yang laku, yang dia lihat hanya selalu duitnya ada di mana. Tapi dia tidak pernah berpikir sebenarnya dia mau ngomong apa yang paling penting buat dia bicarakan dan apa yang paling mengganggu untuk dia. Ketika kita menjadi seorang konten kreator yang sudah sangat kenal pada diri kita sendiri dan sangat jujur ketika membuat konten-konten, maka akan semakin banyak ide-ide yang timbul karena kegelisahan tidak akan pernah habis. Saya memulai karir saya dari mulai nulis blog pada tahun 2002 di sekolah kelas 2 SMA yang kegelisahannya berputar tentang susah banget ujian ulangan bahasa Perancis dan ujian akhir nasional, sampai kemarin saya bikin tour stand up komedi. Dan kegelisahan yang saya bicarakan adalah gimana nggak enaknya punya anak pertama dan istri dan di rumah setiap hari. Jadi itu rahasianya. Selama kita punya kegelisahan, pasti akan selalu ada konten. Pernah nggak Radit merasa kurang puas dengan salah satu karyanya, baik yang sebenarnya karyanya trending maupun enggak? Terus mau nggak nge-remake lagi karyanya dengan sentuhan yang berbeda? Oke. Jadi perjalanan seorang konten kreator adalah perjalanan mencari karya yang terbaik. Nah kebetulan sikap gue terhadap sesuatu yang gue sudah hasilkan adalah karyanya ini jelek dan harus diperbaiki. Jadi gue selalu berpikir, wah yang gue bikin ini kurang bagus, besok gue bikin yang lebih baik. Ketika udah jadi, oh ini nggak bagus juga, besok bikin yang lebih baik. Jadi gitu terus. Makanya saya termasuk orang yang gak terlalu suka baca buku yang saya pernah tulis, nonton film yang saya pernah bikin, atau lihat video yang saya buat. Karena selalu ada rasa ketidakpuasan ketika melihat hal-hal tersebut. Ini adalah modal yang paling baik untuk seorang konten kreator, melihat karya-karyanya itu tidak pernah sempurna. Kenapa? Karena kita jadi punya perjalanan panjang mencari karya yang sempurna tadi. Bisa atau tidak itu urusan lain. Tapi dengan sikap yang seperti itu, maka setiap tahunnya akan selalu ada yang baru. Akan selalu ada tantangan untuk membuat sebuah karya yang benar-benar sempurna. Pernahkah Radit membuat sebuah karya yang membuat Radit berpikir, this is the best and nothing could get any better than this? Menjawab pertanyaan ini seperti jawaban pertanyaan sebelumnya, ya pastinya tidak pernah. Karena balik lagi ke tadi, saya selalu mencari karya yang terbaik dan menganggap semua karya yang saya lakukan adalah sebuah kegagalan, dan setiap bikin yang baru, gagalnya lebih baik. Jadi untuk punya mindset itu perlu supaya kita bisa terus-menerus bikin konten. Tapi kalau secara jujur menjawab, ada beberapa konten-konten yang saya bangga untuk saya lakuin atau bangga untuk saya perbuat. Beberapa konten stand up komedi saya itu melalui proses penulisan yang sangat lama dan panjang dan tes terus-menerus sehingga saya bisa mengeluarkan itu dengan sangat bangga dan baik. Tentu saja ini tidak membuat saya juga berhenti membuat konten-konten stand up komedi yang lain, tapi paling tidak saya bisa dengan bangga menonton itu dan bilang bahwa ini oke juga ketika saya membuat hal tersebut. Dalam berkarya, apakah Radit menyesuaikan dengan pendengar atau apakah Radit selalu membuat karya berdasarkan sesuatu yang nyaman buat Radit? Ini pertanyaan yang bagus banget dan menarik banget. Kalau saya punya hukum, dimana kalau saya bikin konten, terutama buat YouTube ya, satu video itu buat saya sendiri, satu video buat orang lain. Artinya apa? Saya bikin satu video yang saya suka, meskipun view-nya nggak banyak,
tapi besok saya bikin konten video yang menurut saya orang bakal suka. Untuk menjaga kewarasan di YouTube, saya rasa itu penting, karena kadang-kadang kita kebanyakan ngikutin maunya orang, sehingga kita jadi nggak happy sendiri. Udah ngikutin maunya orang, view-nya dikit lagi, kan jadi kesel sendiri jadinya. Jadi kalau buat saya, yang penting saya bikin satu yang saya suka, satu yang mudah-mudahan orang suka. Ada juga pertanyaan seputar penulisan. Bagaimana Radit dalam menghadapi writer's block? Oke, definisinya dulu ya. Writer's block itu adalah ketika kita mau menulis tapi ada yang nyangkut di otak sehingga tidak ada apa-apa yang bisa keluar. Kalau saya menganggap writer's block itu sebagai sebuah mitos aja gitu. Karena ide itu seharusnya kita jemput, bukan kita tunggu. Kadang-kadang orang itu berpikir dia nggak bisa buat sesuatu dan disalahkan itu writer's block, bukan menyalahkan dirinya sendiri. Cara mencari ide itu gimana? Dari rangkaian obrolan yang kita sudah lakukan melalui video ini, itu semua bisa menjadi sumber untuk mendapatkan ide kita. Apa itu kegelisahan kita, apa yang di dalam diri, apa yang di luar, bagaimana cara pandang kita terhadap dunia. Itu adalah modal yang paling pas untuk menggali kira-kira apa yang bisa kita wujudkan dalam bentuk sebuah ide. Jadi mulailah berpikir bahwa tidak ada yang namanya writer's block, yang ada hanya penulis yang malas. Jadi terus-menerus membuat ide yang banyak. Kadang-kadang dari 10 ide yang bagus cuma satu, itu artinya apa? Artinya kita harus semakin banyak bikin ide supaya semakin banyak yang bagus. Oke, apakah Radit punya semacam bank cerita dan bagaimana Radit mengelola bank ceritanya? Oke, jadi ini menarik nih. Saya biasanya sebelum bikin konten plan untuk YouTube maupun series atau lainnya, saya tabulasikan dulu melalui sebuah list sederhana, kira-kira idenya apa aja. Lalu dari situ saya akan pilih yang mana yang akan diwujudkan menjadi sebuah cerita. Semakin banyak cerita yang bisa diolah, maka akan semakin banyak juga kemungkinan mendapatkan ide yang baik. Jadi rahasianya adalah banyak-banyak kita kumpulkan cerita-cerita yang menarik. Dari situ bisa kita pilah-pilah dan akhirnya kita wujudkan menjadi sebuah cerita yang baik. Nah, kita sudah sampai di penghujung kelas kita. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu dan bisa segera kamu aplikasikan. Ingat, perjalanan panjang untuk menonton video ini, dari mulai membeli, menyaksikan, atau mungkin mencatat hal-hal yang penting, akan menjadi sia-sia kalau kamu tidak melakukan sesuatu. Karena semua orang bisa belajar, semua orang bisa mendengarkan, semua orang bisa mengangguk-angguk ketika mendengarkan atau mengikuti kelas ini, tapi jarang yang akhirnya melakukan sebuah action. Karena kesempatan kalau tidak kita raih sendiri, kita tidak akan pernah tahu pintu mana yang bisa dibuka. Jadi selamat berkarya.